Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Rabu 10 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Saudara-saudari seiman, orang tua tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk pada anaknya. Pada usia anak-anak, seringkali kita menyaksikan orang tua memberi yang terbaik dalam hal makanan. Sebagai contoh, ketika saya kecil, bapak saya hanya makan tempe, padahal saya makan telur. Bapak makan sayur dan lauk ikan asin, padahal saya makan daging ayam. Perbuatan kasih yang dilakukan oleh mereka merupakan suatu bentuk pengorbanan yang didasari oleh cinta. Namun saat itu, saya belum mampu menyadari sepenuhnya akan kasih tulus yang mereka berikan. Lebih dari itu, kasih itu terus-menerus mengalir. Saudara-saudari seiman, bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari kasih Allah dengan kasih kepada sesama. Sadarkah kita bahwa kita dikasihi oleh Allah? Kita tak perlu mencari hal yang menghebohkan, yang istimewa, hanya untuk mencari kasih Allah itu dapat kita alami. Kasih Allah itu kita alami setiap hari dalam peristiwa-peristiwa sederhana. Kasihnya tidak pernah berubah dari dahulu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Sejenak kita perlu mencari waktu untuk duduk diam, hening, tenang, paling tidak 5 menit saja untuk merenungkan kasih Allah yang telah kita alami setiap hari. Saudara-saudari seiman, hidup kita itu tidak hanya sekali. Apa gunanya segala perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia ini bila hidup kita hanya sekali? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah nyata melalui kehadiran Kristus sebagai manusia di dunia ini. Ia hadir sebagai terang yang menuntun kita pada sukacita bersama Allah di surga. Saudara-saudari seiman, kita diberi kebebasan penuh untuk mencintai Allah. Namun terkadang dosa yang menarik hati itu menyeret kita kepada sebuah kegelapan. Terang yang diberikan oleh Yesus kita tolak. Lebih dari itu, karena cintanya yang besar kepada manusia, Ia tetap memberi kasih itu kepada manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usahamu, tetapi karena pemberian Allah. Kita dimampukan oleh Allah untuk lepas dari kuasa kegelapan atas bimbingan Roh Kudus. Oleh karena itu Santo Paulus mengajak kita untuk jangan sekali-kali bermegah dengan yang kita miliki. Karena itu semua adalah sebuah pemberian dari Allah. Saudara-saudari seiman, bagaimana tanggapan kita atas kasih Allah yang begitu besar itu? Kita dapat membalas kasih murni yang dari Allah itu melalui pemberian diri kita bagi sesama. Kita berbuat kasih kepada sesama sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Memang Ia tidak menuntut kita untuk mengembalikan kasih yang Ia beri. Allah menghendaki supaya kita melakukan pemulihan dengan wujud pemberian diri bagi sesama. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pemberian diri dapat diwujud nyatakan melalui pelaksanaan tugas yang kita emban sehari-hari dengan penuh semangat dan mengucap terima kasih kepada sesama yang berbuat baik kepada kita. Selain itu, kita dapat menolong sesama yang kita jumpai sehari-hari. Semoga
kita tidak menyia-nyiakan kasih dan kehendak Allah itu bagi diri kita dengan terus membuka mata hati kita terhadap kasih Allah yang terwujud dalam pengalaman dan peristiwa hidup kita. Berjuang untuk melakukan yang benar dan tiada henti-hentinya datang kepada Yesus Sang Terang Sejati. Tuhan memberi kita Putra Tunggalnya supaya kita yang percaya kepadanya beroleh berkat dan hidup yang kekal. Maka saudara-saudari seiman, mari kita senantiasa berjuang untuk menanggapi kasih Allah itu dengan memberikan diri kita yang terbaik bagi sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.